Hal-hal goblok paling kagak masuk akal di cerita Boruto. Pertama, banyak karakter yang padahal masih bocah, tapi udah bisa nguasain jutsu tingkat tinggi. Ambil contoh yang pasti-pasti aja, yaitu Rasengan. Si Naruto butuh 2 minggu buat belajar nih jurus. Itu pun dibantuin sama si Jiraiya yang ngasih clue. Sedangkan si Boruto cuma 5 hari. Si Minato, Kakashi sama Jiraiya kagak bisa ngegabungin elemen mereka ke Rasengan. Udah gitu, si Naruto juga butuh ratusan bunshin buat ngecapai hal ini. Sampai akhirnya tercipta Rasen Shuriken. Lah si Boruto secara kagak sengaja nyiptain varian baru dari Rasengan. Lu mau bilang karena bakat? Denger anjir, si Minato aja punya nilai akademik tertinggi sepanjang sejarah Konoha. Udah gitu bisa nyiptain jutsu sendiri sampai dapat julukan ninja tercepat, tapi tetap kagak bisa ngelakuin hal itu. Cuma gara-gara brojol dari pejuh ninja reinkarnasi Asura, si Boruto jadi punya free place dari lahir anjir tanpa harus usaha. Gua ambil contoh lain deh, si Chocho. Nih cewek bisa masuk mode kupu-kupu tanpa harus susah payah. Sedangkan dulu si Choji, nih orang harus ngepertaruhin nyawa anjir. Pas waktu itu ngelawan si Jirobo dengan cara makan pil 3 warna, obat yang secara paksa nambah kekuatan pemakainya. Dan siapapun yang makan tuh pil sampai yang merah, nyawanya bakal sekarat. Berikutnya, si Naruto jadi sosok ayah brengsek buat keluarganya. Padahal, sebagai orang yang dari kecil gede tanpa keluarga, harusnya si Naruto bisa ngerti. Ngabisin waktu bareng keluarga tuh berharga banget. Alasan basinya pasti gara-gara tugasnya sebagai Hokage, makanya sibuk. Kagak bisa balik ke rumah sampai berhari-hari. Jadi ya jangan kaget kalau ternyata yang muasin birahi si Hinata tuh si Raikage orangnya. Berhubungnya si Naruto kagak ada waktu buat ngegenjot rahim si Hinata. どうやら影分身じゃねえみてえだな。いきなり何すんだよ。元といえば父ちゃんが悪いんだろ。だと。 Udah gitu, hal ini jadi makin gak masuk akal gara-gara lu tahu sendiri sifat sama watak si Naruto dulu sebelum jadi Hokage sama nikah kayak gimana. Sering ngelakuin hal-hal konyol lah. Udah gitu ngerasa bahagia banget pas ada orang yang main bareng sama dirinya. Gua yakin sih, lu juga pasti mikirnya si Naruto bakal jadi sosok bapak yang asik buat anak-anaknya kelak. Tapi kenyataannya, ngerayain ulang tahun si Himawari bareng-bareng di rumah aja, si Naruto cuma ngirim bunsinya doang, yang kemudian ngancurin kue ulang tahun si Himawari gara-gara tiba-tiba hilang. Dan tololnya lagi, biarpun ngurus anak sendiri aja kagak mampu, si Naruto malah ngeadopsi anak yang entah asal-muasalnya dari mana buat masuk ke keluarganya. Siapa yang tahu anjir si Kawaki diam-diam ngewe sama si Hinata. ケーキが来たぞ。大きい。ひまわりの誕生日会の始まりだってばよ。 Berikutnya, kenapa para kriminal masa lalu kagak dikasih hukuman apapun? Lu lihat si Orochimaru, sejak zaman si Hiruzen masih ngemerintah aja, nih orang udah ngelakuin berbagai eksperimen gak manusiawi, yang ngelanggar moral apalagi hak asasi manusia. Yang paling gila sih semasa di Konoha, si Orochimaru ngeculikin bayi yang baru lahir, buat dijadiin kelinci percobaan dengan cara diinjeksi selnya si Hashirama. Entah berapa puluh atau bahkan ratus bayi yang mati gara-gara hal ini. Sampai era di Boruto pun, si Orochimaru dengan bebasnya masih ngelakuin eksperimen. Udah gitu, dianggap sebagai sekutu Konoha. Seakan dosa-dosanya di masa lalu udah diampunin. Cuma gara-gara waktu perang dulu si Orochimaru dapat screen time ikut ngebantuin. Selain itu ada si Kabuto, salah satu orang yang jadi dalang terjadinya perang dunia shinobi keempat, dan orang yang udah ngenodain mayat-mayat shinobi pendahulu dengan nge-Edo Tensei mereka dan dipaksa bertarung sama shinobi dari desa mereka sendiri, yang pastinya udah nelan ratusan nyawa. Selang beberapa tahun si Kabuto adem ayem jadi pengurus panti asuhan tanpa harus dihakimin apalagi ditahan sebagai penjahat perang. Gua curiganya kalau aja waktu itu si Obito masih hidup, mungkin aja saking gobloknya pemikiran warga Konoha, yang diangkat jadi Hokage itu bukan si Kakashi, melainkan si Obito, karena dianggap sebagai pahlawan perang gara-gara udah ngebelot ngelawan balik si Madara.
Hal gak masuk akal lain adalah kenapa baru sekarang kelompok Kara muncul. Kara sendiri organisasi kriminal yang hadir di era Boruto yang dibentuk sama si Jigen dengan tujuan ngepanen pohon dewa supaya bisa dapat kekuatan lebih. Organisasi seberbahaya ini kenapa baru sekarang keluar-keluarnya? Zaman pas masih ada Akatsuki aja kagak pernah sekalipun diungkit. Padahal si Jigen udah jadi wadahnya si Ishiki selama 500 tahun. Selama 500 tahun itu pula si Jigen sama kelompoknya ngapain aja? Eksistensi Kaguya Otsutsuki yang jadi kagak berarti. Di cerita orisinil alias seri Naruto, si Kaguya ini diceritain datang ke bumi sendirian, kemudian makan buah cakra dari pohon dewa, yang setelah itu pakai kekuatannya buat ngehentiin peperangan di seluruh dunia, terus disembah sebagai Dewi Kelinci. Sedangkan cerita Kaguya di Boruto malah diubah. Si Kaguya sebenarnya turun ke bumi bareng si Ishiki, tapi si Kaguyanya mutusin buat ngehianatin klan. Udah gitu si Kaguya juga disebut sebagai anggota klan Otsutsuki terlemah. Gak masuk akalnya, kenapa kalau si Kaguya lemah, bukan anggota lain aja yang dikirim? Udah gitu, kalau emang bener lemah, kagak mungkin si Kaguya bisa jadi sumber dari segala cakra, atau bisa dibilang ibu dari segala shinobi, dan jadi musuh terakhir sekaligus terkuat yang si Naruto sama Sasuke hadepin. Gua ngerasanya percuma aja gitu, klimaks cerita Naruto yang tadinya luar biasa gara-gara ngelawan makhluk setara dewa, malah jadi biasa aja pas di Boruto, gara-gara masih banyak Otsutsuki yang lain. Masih nyambung ke pembahasan sebelumnya, di Boruto asal-muasal cakra juga ceritanya jadi ngawur. Karena kan di Naruto udah dijelasin kalau si Kaguya lah yang jadi pemilik pertama cakra, kemudian diturunin kedua anaknya. Dari sini disebar ke seluruh dunia lewat Nishu. Di Boruto bilangnya malah cakra tuh udah duluan ada sebelum si Kaguya datang ke bumi. Dan hal gak masuk akal satu lagi, kenapa bisa ada mesin waktu di Boruto? Keberadaannya sendiri udah bisa ngerusak hal-hal yang selama ini ditulis di cerita Naruto. Gini, kalau emang bisa balik ke masa lalu, pembantaian klan Uchiha bisa dihentiin, invasi si Obito ke Konoha bisa dihentiin, si Jiraiya bisa ngurusin Nagato, Konan sama Yahiko lebih baik, supaya kagak dihasut ngebentuk Akatsuki. Kematian Shirin juga bisa dihindarin, kematian si Neji pun bisa dihindarin. Intinya, semua kejadian penting yang ngebentuk cerita Naruto sampai jadi masterpiece bisa dihilangin gitu aja. Kalau seandainya ada karakter di Boruto yang pakai tuh mesin waktu, kagak cuma dipakai buat ngebunuh si Naruto pas masih kecil doang. 火影岩の数、父ちゃんの顔岩が。まさかボルト、ここは過去の木の葉だ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau menurut pendapat lo sendiri, hal apa sih yang paling kagak masuk akal di cerita Boruto? Si Sasuke ngelawan dinosaurus kah? Atau ada yang lain lagi? Lo bisa tulis aja di kolom komentar. Dan buat lo yang minat sama merchandise di Srik Anime, silahkan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!